Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala untaian kalimat pujian hanyalah milik Allah Azza wa Jalla yang senantiasa terus memberikan anugerah terbaiknya, anugerah terindah kepada kita semuanya tanpa pilih kasih, ya. Semuanya diberikan anugerah kenikmatan. Dan hanya hamba-hambanya yang beriman saja yang bisa merasakan kenikmatan iman dan Islam. Jadi kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla ada dua macam, ya. Yang Allah limpahkan dari kasih sayangnya Ar-Rahman untuk semua makhluknya di alam semesta ini tanpa pilih kasih. Dan dari kasih sayangnya Ar-Rahim, yaitu kasih sayang hanya untuk hamba-hambanya yang beriman. Maka alhamdulillah teman-teman, kita wajib terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan, khususnya nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini saya Coach Muhammad Mufti kembali membersamai teman-teman semuanya. Insyaallah kita akan mempraktekkan terapi langit, ya, sekitar jam 20.30 WIB waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya nanti kita akan mempraktekkan beberapa terapi yang lain, ya. Dan ke depan kita akan terus menambah, ya teman-teman, ya, terapi demi terapi. Jadi bukan hanya terapi langit saja yang akan kita praktekkan. Jadi total terapi langit itu sebetulnya ada 7 metode, ya teman-teman. Ada 7 metode. Salah satu metodenya adalah terapi Al-Quran. Dan sisanya itu kita praktekkan melalui grup. Ada self-reflection terapi, yaitu terapi introspeksi, terapi muhasabah. Kalau kita muhasabah, merenung, ya, tentu kita akan banyak menyadari bahwa kesalahan kita jauh lebih banyak dibandingkan dengan amal-amal perbuatan baik yang barangkali jarang kita lakukan, ya. Nah, maka teman-teman, kalau kita menimbang-nimbang amal baik dengan amal buruk yang kita kerjakan, ini kita menyadari bahwa lebih banyak amal buruknya, maka kita harus senantiasa bertobat. Kemudian mengucapkan istighfar banyak-banyak. Nah, inilah self-reflection terapi. Dan teman-teman, satu persatu saudara-saudara kita banyak sekali merasakan keajaiban setelah mempraktekkan terapi istighfar ini, terapi self-reflection. Begitu luar biasa, banyak di antara saudara-saudara kita yang mendapatkan rezeki yang tidak terduga dari berbagai arah, yang sebelumnya tidak disangka sama sekali tidak menduga. Dari mulai dagangannya diborong senilai, ya, 18 juta rupiah, ya. Terus kemudian dari mulai penyakitnya sembuh, kemudian majikannya menjadi sayang luar biasa, mendapatkan pekerjaan, hutangnya mulai lunas. Nah, maka teman-teman, mudah-mudahan sebentar lagi giliran teman-teman, ya, untuk bisa mendapatkan keajaiban itu. Amin ya rabbal alamin. Pesugihan Syariah itu grup kami, ya, itu singkat dari pelatihan sukses digital marketing handal. Ya. Itu bukan istilah yang aneh-aneh, karena istilah itu berasal dari kata sugih. Sugih itu kan bahasa Jawa. Ya, pelatihan sukses digital marketing handal. Gitu, ya. Tapi grupnya sekarang sudah menjadi grup untuk afiliator. Oke, kita lanjutkan, ya. Terapi kita
nanti akan kita praktekkan bukan hanya terapi langit yang totalnya ada 7 metode, tetapi ada metode-metode yang lain, ya. Terus kemudian ada happiness terapi, ya. Happiness terapi, betul sekali Kak Sunarti, ya. Sugih itu kaya, begitu. Hanya persepsinya aja di masyarakat yang negatif. Ada terapi kebahagiaan, terus kemudian ada terapi enerpos yang nanti akan juga kita praktekkan, ya. Salah satunya adalah mengucapkan kalimat-kalimat positif ke dalam diri kita. Teman-teman, ada yang nggak percaya kekuatan kata-kata? Ingin membuktikan kekuatan kata-kata? Ini yang sudah pernah, ya, jangan bocorin, ya. Yang sudah pernah praktek, jangan bocorin. Ada yang ingin membuktikan kekuatan kata-kata? Yuk, yang ingin membuktikan kekuatan kata-kata, silakan ucapkan mau. Yang belum pernah, ya. Yang belum pernah. Yang udah pernah, diem aja. Yang sudah pernah, silakan diem. Yuk, yang ingin membuktikan kekuatan kata-kata. Oke, silakan tulis. Mau. Ternyata teman-teman, kata-kata ini sudah Allah setting. Jadi Allah ini kan men-setting, ya. Namanya sunatullah di alam semesta ini. Nah, sunatullah itu salah satunya adalah hukum sebab akibat. Sunatullah salah satunya adalah hukum gravitasi. Benda dijatuhkan pasti ke bawah. Nah, ada sunatullah yang lain, yaitu kata-kata. Oke, nanti kita praktekkan 2 kali, ya. Ini bagi yang sudah pernah, silakan diam aja. Yuk, teman-teman genggamkan tangannya, siap? Kalau sudah siap, silakan letakkan handphonenya. Letakkan handphonenya. Teman-teman harus yakin, ya. Harus yakin dengan kata-kata yang diucapkan. Yuk, letakkan handphonenya. Keraskan suara handphonenya. Terus kemudian ikuti instruksi saya, ya. Kepalkan tangan. Yuk, kepalkan tangan. Ini sudah pernah saya sampaikan sebulan yang lalu. Tapi kan barangkali ini banyak teman-teman yang belum pernah tahu, ya, tentang kita praktek kekuatan kata-kata. Atau nanti nunggu rame. Ini baru 460 pesertanya. Nunggu, ya. Nunggu sebentar. Nanti kita akan buktikan. Tenang aja. Oke. Ya. Jadi, baru saya bergabung, ya. Oke, nanti kita nunggulah. Nunggu pesertanya mungkin agak banyakan dikit, mungkin 700-an, ya. Biar teman-teman penasaran. Makanya yuk di-share. 1 tangan aja. Tapi nanti nunggu dulu. Ini masih 450 penontonnya. Ayo di-share biar banyak yang masuk ke dalam room. Sebentar lagi naik di 700. Gitu. Ditunggu sebentar. Nah, sebelum kita mempraktekkan kekuatan kata-kata, ya. Teman-teman, ini apa ini? Pertanyaan. Saya izin menjawab dulu, ya. Terapi nulis ketinggalan. Ya, diulang, Kak. Diulang silakan. Diulang silakan terapi nulisnya. Sebetulnya terapi langit ini jangan sampai kemudian teman-teman terasa terbebani, ya. Karena banyak sekali yang merasa terbebani dengan terapi langit. Padahal terapi kita itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ayo teman-teman yang baru saja bergabung, kita akan mempraktekkan the power of word. The power of word. Kekuatan kata-kata. Oke, ya. Selamat yang sudah bisa menikmati terapi langit yang tidak menjadikan sebagai beban, begitu. Saya izin dulu sebentar. Kita akan bermain-main dengan kata-kata kita, ya. Kita akan bermain-main dengan kata-kata kita. Ada sekitar mungkin 3 praktek. Kita akan praktekkan 3 eksperimen tentang kekuatan kata-kata kita. Maka teman-teman, nanti kalau kita sudah praktekkan, hati-hati ketika ngomong. Hati-hati ketika berbicara. Kita harus bisa ngerem kata-kata kita. Kita harus bisa mengendalikan apa yang harus kita katakan dan apa yang sebaiknya kita tahan. Kalau kita nanti sudah bisa membuktikan, ya. Beberapa kali mengikuti sering mellow. Oh, ya. Maksudnya gimana nih, Kak? Kak Suarlio. Coba mungkin ditulis lagi lebih jelas, ya. Kalau umur 2 tahun belum bisa bicara, ya Kak Dewi, ikuti terapi ini, nanti siapkan air, ya. Teman-teman yang baru saja bergabung, wah saya lupa menyiapkan air. Tidak ada air di sini. Saya bisa kehausan ini. Oke, enggak apa-apa. Ya, nanti kalau saya kehausan, saya izin, ya. Saya izin ambil air. Oke teman-teman, tetap di room ini, kita akan bermain-main dengan kata-kata kita, kekuatan kata-kata, tapi tunggu sebentar, saya mau login TikTok dulu, seperti biasa. Ini TikTok saya error, ya.
Sebentar. Mohon ya. Nah, teman-teman betul Kak Gio Ahmad, yuk kita kendalikan kata-kata kita karena ini sangat berbahaya sekali kalau seandainya kita ngomong istilah Jawanya itu ceplas-ceplos ya. Ceplas-ceplos itu apa? Iya, semuanya diomongin. Teman-teman hati-hati sekali ya. Karena bisa menjadi sebuah kenyataan. Oke, sudah 579. Mata divonis glaukoma. Mudah-mudahan insya Allah nanti Allah sembuhkan. Iya, betul Bu Suwarno harus menulis ulang dari awal. Iya, rencana ini mau saya tukar tambah ya teman-teman ya. Ada yang mau beli handphone saya? Ini Huawei ya. Huawei 3,5. Boleh nego. Sebentar. Sudah 586 peserta. Sebentar lagi yuk. Saya izin login dulu. Oke, langsung saja kita praktekkan yuk. Bismillah. Yuk teman-teman. Kita akan mempraktekkan the power of word. Tunggu teman-teman ya. Untuk sementara. Nawarnya kok jadi sekali 1,5. Untuk sementara silakan letakkan handphonenya. Tidak perlu amin-amin, tidak perlu kobil tuh ya. Karena ini bukan sebuah amalan. Ini hanya sebuah permainan. Yuk, letakkan handphonenya, ikuti instruksi saya. Mudah kepancing marah sama orang yang ganggu. Insya Allah bisa ya. Nanti kita akan begitu sabar menghadapi orang lain. Yuk teman-teman, pejamkan mata. Oke, pejamkan mata ya. Pejamkan mata, letakkan handphonenya. Jangan pejamin mata dulu, ding. Posisi teman-teman, tangannya begini ya. Tangannya begini, tapi ini jangan kena sandaran. Ini jangan terkena sandaran ini loh, kursi. Ya, jangan terkena sandaran kursi. Jangan ditempelkan juga, tapi posisinya seperti ini. Oke ya, teman-teman. Posisinya santai, rileks, seperti minta ini loh. Tapi kita tidak akan minta ya. Posisinya minta seperti ini. Ya, rileks, santai. Kalau bisa sambil duduk. Ini ya sekedar permainan kata-kata ya teman-teman ya. Hanya sebuah permainan kata-kata saja. Silakan teman-teman posisinya seimbang begini. Letakkan dulu handphonenya. Yuk, jangan komentar dulu. Letakkan dulu handphonenya. Terus kemudian teman-teman posisinya tangan begini. Ini kan saya kursi ada sandarannya ya. Nah, nggak boleh disandarin begini. Ada sandaran tangan. Itu. Kalau mata dipenjamkan nggak bisa lihat. Iya kan cukup mendengarkan instruksi saya. Yuk, posisinya begini. Santai, rileks tangannya. Harus menggantung posisinya ya. Oke, sudah. Silakan tutup mata. Jangan ada yang ngintip ya. Janji loh, jangan ada yang ngintip. Tutup mata, tarik nafas. Ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Tarik nafas panjang. Ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Tarik nafas panjang. Sekali lagi ucapkan lewat mulut ya. Astaghfirullahaladzim. Tangan posisinya seperti meminta ya. Seperti meminta. Silakan. Terus silakan teman-teman bayangkan dengan kuat ya. Bayangkan dengan kuat. Saya meletakkan satu buah batu bata. Ayo, ini mengandalkan kekuatan imajinasi. Saya meletakkan batu bata di tangan kanan teman-teman. Di tangan kanan ya. Tangan kanan teman-teman saya kasih satu buah batu bata. Terus kemudian saya ambil lagi sekaligus dua buah batu bata ya. Dua buah batu bata saya letakkan di tangan kanan teman-teman. Di tangan kanan teman-teman. Kemudian saya ambil sekaligus. Bayangkan dengan kuat, saya ngambil sekaligus 5 buah batu bata nih. Di tangan kanan teman-teman. Semakin terasa berat gitu ya. Terasa berat. Terus kemudian saya ambil lagi 10 batu bata nih. Saya susun ke atas di tangan kanan teman-teman. Begitu. Nah, terus kemudian saya mau ngambil balon. Bayangkan saya mengambil balon.
Ya, terus kemudian saya ikat balon itu di tangan kiri, teman-teman. Bayangkan dengan kuat, ini melatih imajinasi ya. Saya mengikat balon di tangan kiri, teman-teman. Saya ikat satu balon. Rasakan, ya. Semakin ringan, semakin ringan. Nah, terus kemudian saya ambil 5 buah balon. Saya ikat di tangan kiri, teman-teman. Yuk, rasakan, saya bayangkan, ya. Saya mengambil 5 balon, kemudian saya ikat di tangan kiri, teman-teman. Ya, rasakan yang kanan semakin berat, yang kiri semakin ringan. Oke, teman-teman, silakan coba pelan-pelan ya buka matanya. Pelan-pelan buka matanya. Ya. Ini kalau yang terlambat nggak apa-apa ya. Silakan teman-teman buka matanya. Apakah posisi tangannya masih seimbang? Ya. Apakah posisi tangannya masih seimbang? Silakan dicek. Kalau masih seimbang, berarti teman-teman ya kurang bisa membayangkan. Nah, setelah ini kita praktekkan yang kedua. Ya, kita praktekkan yang kedua nih. Sudah beda ya. Nah, ini ada yang ekstrim sekali. Ada yang ekstrim sekali, ternyata ya posisinya sudah tidak seimbang itu. Oh, masih seimbang. Oke, yang kedua nih. Oke, yang kedua, yo. Percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua, letakkan lagi yuk. Letakkan lagi tangannya, silakan. Letakkan lagi tangannya, silakan kepalkan. Kepalkan tangan kanan ya. Tangan kanannya aja yuk diangkat. Dikepalkan kuat-kuat. Nah, sekarang fokus konsentrasi ya. Nah, biar nggak sia-sia sambil zikirkan. Sambil berzikir. Jangan kosongan pikiran ya. Jangan kosongan pikiran. Yuk. Ya, kepalkan tangan. Sudah? Terus kemudian ikuti ucapan saya, teman-teman. Diikuti ya. Diikuti itu jangan sekedar ngomong pelan tapi harus agak keras sedikit. Yuk, ikuti ucapan saya. Sambil lihat, jangan lihat layar HP ya, lihatnya ke tangan tuh. Lihatnya ke tangan kanan kita. Terus ngomong begini ke tangan kanan kita. Ikuti. Wahai tangan kananku, ya. Wahai tangan kananku, kamu adalah milikku. Kamu salah satu anggota badanku. Kamu harus ikut apa kataku. Kamu harus semakin panjang. Harus semakin panjang. Jauh lebih panjang daripada tangan kiriku. Kamu harus semakin panjang, jauh lebih panjang daripada tangan kiriku. Ikuti ya. Yuk ikuti. Terus kemudian dipukul-pukul teman-teman. Dipukul-pukul ke depan. Semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang. Tangan kananku semakin panjang, jauh lebih panjang daripada tangan kiriku. Jauh lebih panjang daripada tangan kiriku. Semakin panjang, semakin panjang, semakin memanjang, semakin memanjang. Yuk sambil diucapkan, sambil dipukul-pukulan. Semakin memanjang, semakin memanjang, semakin panjang. Silakan teman-teman bandingkan dengan tangan kirinya. Ya, silakan teman-teman bandingkan dengan tangan kirinya. Yuk, dibandingkan, sebelahin. Silakan ya, komentar-komentar yang sudah mempraktekkan, silakan komentar. Yuk, yang berhasil silakan ketawa, silakan emoticon ngakak begitu. Nah, teman-teman, ini bukan sebuah ilmu aneh ya, ini bukan sebuah ilmu sihir, teman-teman ya. Ada yang sampai stres tuh. Coach, tolong balikin nih, gimana cara balikinnya? Panik banget gitu, sampai pucat dia. Ya. Nah, teman-teman. Ini yang sudah pernah praktek diam ya, nggak usah bocorin rahasianya gitu. Nah, teman-teman, apa sih hikmah dari sebuah permainan ini? Sudah. Yang masih sama berarti dia nggak serius, gitu ya. Dia nggak serius
mempraktekkan atau nggak yakin dengan kata-katanya, mungkin ngakak, masa sih gitu. Tenang teman-teman, ini hanya sebuah ini hanya sebuah sugesti ya. Hanya sebuah sugesti. Apa nih? Sudah pernah praktek. Jadi panjang banget. Oke, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari permainan sederhana ini? Ya. Ini sebuah sugesti teman-teman ya. Ini sebuah sugesti yang kemudian ini bermanfaat. Ya, bermanfaat untuk kita untuk memberikan sugesti kepada diri kita. Ya. Jadi gini, untuk memerintahkan tangan semakin panjang saja itu membuat sebuah efek ya kan? Sudah kembali normal. Yuk, siapa yang masih bingung, tangannya belum kembali normal, tenang teman-teman. Iya, cuma perasaan. Itu cuma perasaan. Jadi teman-teman, kita hanya memerintahkan kepada tangan kita untuk semakin panjang aja nurut. Ya kan? Oh, ternyata betul. Ya. Apalagi kalau kita mengucapkan itu kepada diri kita. Saya sabar, ya. Saya pemaaf. Saya bukanlah pembenci. Saya itu berhati lapang, ya kan? Saya selalu bahagia. Bukan saya kalau selalu sedih. Bukan saya kalau tidak bahagia. Begitu teman-teman. Ya, sudah normal lagi. Yeay. Ya, selamat anak-anak, sudah mainan tangan panjang. Selamat anak-anak, ya. Kapan-kapan praktek lagi anak-anak ya. Mulai lagi nih TK-TK-an. Oke, teman-teman. Kembalikan tangan ke kondisi semula. Ini hati-hati ya, teman-teman. Ini hati-hati dengan ilmu sugesti. Ilmu sugesti ini kalau ditingkatkan lebih lanjut itu berbahaya memang. Ya, itu sangat berbahaya. Berbahayanya kenapa? Itulah yang kemudian disebut dengan ilmu hipnosis. Ya, kalau di dalam dunia ruqyah, ilmu semacam ini tuh dilarang total sebetulnya. Dalam dunia ruqyah, ilmu semacam ini dilarang total. Karena apa? Karena jika dikembangkan lebih lanjut, itu akan bisa ya mengundang gangguan jin. Nah, ini hati-hati. Jadi kita proporsional. Kalau dalam tahap yang wajar itu insya Allah tidak menjadi masalah, ya. Nah, ini hanya sekedar untuk membuktikan ya, hanya sekedar untuk membuktikan bahwa kekuatan kata-kata itu nyata. Untuk dipraktekkan ke tangan saja teman-teman, ya, hipnoterapi nggak boleh, ya. Tapi kalau dalam tahap dasar sekali itu tidak menjadi masalah. Misalkan contoh begini, kita memberikan sugesti ya kepada anak kita yang mau ujian, nak kamu akan ujian ya, kamu harus sukses, kamu harus bisa, kamu pasti bisa menghadapi ujian ini. Ini sebetulnya hipnoterapi sebetulnya teman-teman. Ya tergantung sih, tergantung nanti kalau pengembangan yang lebih lanjut ini bisa kemudian berpotensi ada gangguan jin. Ya, tetapi lagi-lagi kembali kita kepada masalah kaidah, masalah dunia ya, segala macam hukum asal masalah dunia itu pada dasarnya boleh. Ya, ini kan kalimat positif itu boleh. Nggak ada larangan. Ini kalimat positif itu masalah dunia nih. Saya sehat, saya sabar, saya kuat, saya bahagia. Coba dalil yang melarang apa? Nggak ada kan? Ya, dalil yang melarang masalah-masalah dunia semacam ini nggak ada. Karena kaidah fikihnya segala macam urusan dunia itu boleh. Sampai ada dalil yang melarang begitu. Nah, teman-teman yang sudah buktikan, yuk berarti tadi heran ya. Kok bisa panik gitu, nggak usah panik. Itu sugesti. Nah, maka teman-teman mulai sekarang ya, siap ya mengendalikan kata-katanya, siap. Kendalikan kata-katanya. Itu akan sangat berefek loh. Sangat berefek ketika teman-teman curhat dengan diri sendiri. Iya nggak? Kalau teman-teman curhat dengan kesedihan, ya, kok hidupku terasa, misalkan, na'udzubillah itu ya, kok terasa sial, ya, rezeki kok benar-benar seret. Itu jangan sampai teman-teman merasa membatin istilahnya ya. Di dalam batin ini merasakan seperti itu. Karena itu akan menjadi nyata adanya. Begitu. Ya, maka itu harus dilawan teman-teman. Bukannya sekedar kata-kata, tetapi ucapan di dalam batin. Begitu. Ya.
Di dalam batin ini harus kita kendalikan. Kita harus bukan hanya sekedar positive thinking, teman-teman, bukan hanya sekedar positive thinking, tapi kemudian positive feeling. Positive feeling itu perasaannya positif. Merasa seolah-olah orang banyak itu menyayangi kita. Begitu. Kemudian merasa rezeki kita sudah begitu banyak. Sudah Allah limpahkan begitu banyak kepada kita. Begitu ya. Oke, sudah 20.30. Mari kita mulai. Yang belum dijawab pertanyaannya. Oh, Kak Neng Dais, kenapa nih? Kayak gitu, membatin sesuatu yang negatif atau positif. Hati-hati ya kalau batinnya ini selalu negatif. Nah, ayo di reset. Kita restart nih hati kita. Ya. Nah, hati-hati yang negatif harus dilawan. Begitu negatif, kok hidupku sial terus ya, langsung ditimpa, jebret ya. Bismillah langsung diucapkan. Kehidupanku selalu beruntung. Begitu ada batin, nah ini ya cara ini termasuk terapi. Ini sudah masuk terapi ya. Begitu ada pikiran negatif ya, suamiku kok nggak setia ya, bismillah ya Allah anugerahkan suami yang terbaik. Nah begitu, langsung dilawan. Itu nanti pasti insya Allah ya, akan memberikan efek. Minimal ketenangan batin dulu. Hati-hati ya dengan bisikan-bisikan setan, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang kemudian membisikkan was-was di dalam hati manusia. Nah tadi ada yang curhat, sudah mulai was-was, bahkan merasa ini akhir dari kehidupan. Teman-teman yang menderita anxiety ada? Oh ya, silakan wudhu dulu, saya berikan waktu 2 menit ya. Kita sebentar lagi akan praktek terapi enerpos, energi positif. Nah, kita akan mengucapkan kalimat-kalimat positif ya. Kalimat-kalimat positif seperti tadi, kita mengucapkan kata-kata kepada tangan kita. Yuk, kita akan ucapkan kalimat positif ke dalam diri kita. Yang anxiety ini biasanya ya betul ada isu-isu macam-macam tuh, megatrust dan seterusnya ya, gempa dan seterusnya. Ini kadang membuat kita ketakutan. Yang anxiety itu sering merasa ini ya, seolah sudah mau mati, ya kan? Seolah sudah kehidupan mau berakhir, takutnya luar biasa, was-was gitu. Teman-teman, kematian bisa ya dijadikan sebagai sebuah pelajaran pengingat agar kita selalu taat kepada Allah di dalam ketaatan. Tapi kalau sudah berlebihan, ini datangnya dari setan. Begitu. Oke, siap? Selalu panikan, nggak boleh dengar kabar buruk. Nah, iya betul. Kita harus bisa kendalikan mana yang bisa kemudian kita tampung di dalam hati dan pikiran kita, mana yang kemudian harus kita lawan. Begitu ya. Oke, sudah siap? Nah, benar, pikiran mati begitu. Nah, jadikan itu sebagai sarana ketakwaan, teman-teman. Kalau ketika teman-teman sholat ya, sholat Isya tadi misalkan, bayangkan ketika sebelum takbiratul ihram ini, ya, kita bayangkan jangan-jangan ini sholat terakhir kok. Nah, itu bagus. Sehingga ketika kita sholat, ya, ini benar-benar kita sholat dengan khusyuk luar biasa. Karena kita ingin mempersembahkan sholat yang seolah ini sebagai sholat terakhir kita. Gitu. Itu bagus. Tapi kalau kemudian menjadi was-was luar biasa, kemudian ketakutan, kehidupan kita jadi nggak produktif, ya, sehingga fokusnya dengan ketakutan malah jadi kita nggak produktif, malah mengurung diri di kamar dan seterusnya. Ini yang bahaya. Itu. Ini jelas dari gangguan setan ya, dari gangguan setan. Maka mari kita praktekkan terapi pada malam hari ini. Yuk, pegang dadanya. Bismillah. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimat positif ya. Yuk, pegang dadanya. Atau boleh di jantung sini ya, untuk merasakan detak jantung kita. Ya, dirasakan seberapa cepat detak jantung kita terasa biasanya. Kalau nggak terasa, turun sedikit. Kita tujuannya, ini memegang dada kita, ini tujuannya adalah untuk bersyukur ya. Bersyukur bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Terasa? Kalau nggak terasa, mungkin teman-teman lemaknya terlalu banyak gitu ya. Mohon maaf teman-teman ya, kadang saya suka bercanda gitu. Biar kita jangan terlalu sepaneng begitu. Coba boleh silakan, yang penting terasa ya, terasa detak jantungnya. Oke, letakkan handphone, boleh di ulu hati, nggak harus terasa sebetulnya, yang penting kita
Yang penting kita, gimana cara nutup komen? Saya nggak ngerti ya. Sebentar, pengaturan komentar. Oh iya, ada pengaturannya ya. Izinkan komentar. Oke. Komentar saya matikan dulu, nanti saya on-kan lagi. Haha. Selamat menahan diri, tidak bisa berkomentar. Tapi akun satunya masih bisa komentar ya. Akun satunya masih bisa komentar. Tahan dulu ya, tahan dulu. Nanti kita buka komentarnya, tenang aja. Sementara di situ senyum-senyum aja nggak apa-apa, silakan. Oke, silakan teman-teman. Rasakan detak jantungnya. Kemudian, yuk letakkan handphonenya. Berhubung teman-teman nggak bisa komentar, letakkan handphonenya. Tapi masih bisa kirim mawar ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan gift. Nah, teman-teman pegang detak jantungnya sebelah kiri. Kalau nggak terasa nggak apa-apa. Silakan pejamkan mata. Tutup mata. Kemudian tarik nafas panjang. Kemudian hembuskan lewat mulut. Ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Kemudian sekali lagi teman-teman tarik nafas panjang. Hembuskan, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Benar-benar diresapi ya teman-teman. Posisi mata terpejam. Jangan dibuka dulu sebelum ada perintah. Ya, cukup dengarkan instruksi saya. Di malam ini teman-teman hanya bisa mendengar kata-kata saya. Ya, fokus dengarkan, ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Alhamdulillah ya Allah, atas nikmat detak jantung ini, atas nikmat jantungku yang semakin sehat, terus bekerja atas izin dan perintah-Mu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, jantungku semakin sehat, semakin kuat, semakin menyehatkan seluruh tubuhku, terus memompa dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh tanpa kena lelah. Ya Allah, terima kasih atas nikmat nafas ini ya Allah. Paru-paruku yang semakin sehat dan seluruh organ di dalam badanku semakin sehat, semakin kuat. Dengan izin-Mu ya Allah. Ya Allah, selama jantung ini berdetak, izinkan saya ya Allah berbuat yang terbaik, menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi manusia yang menginspirasi ya Allah. Ya Allah, aku bahagia, aku sejahtera, aku damai, hatiku mendamaikan orang lain. Aku pemaaf ya Allah. Aku begitu sabar. Kesabaranku seluas bumi dan langit. Cacian, hinaan tidak membuatku sedih. Justru membuatku bahagia. Orang-orang yang membicarakan aibku membuatku semakin bahagia, semakin tersenyum. Aku mendapatkan keajaiban. Keajaiban selalu ada di sekitarku. Aku sayang diriku sendiri. Aku maafkan diriku sendiri. Setiap kejadian membuatku semakin bahagia. Tidak ada kesedihan di dalam hatiku.
tidak ada benci di dalam hatiku. Yang ada hanya bahagia dan memaafkan orang lain. Ya Allah, masa depanku indah, takdirku terbaik. Rizkiku berlimpah. Aku magnet kebaikan. Aku magnet keajaiban. Malam ini ya Allah, aku siap menerima karuniamu lebih besar. Tarik nafas teman-teman. Kemudian hembuskan, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jangan buka dulu matanya, masih tertutup. Yuk bayangkan dengan kuat. Ini gak usah ditirukan ya, ucapan saya gak usah ditirukan. Bayangkan dengan kuat. Ya, sambil terus pegang jantung teman-teman. Coba rasakan detak jantungnya. Kalau yang tidak terasa gak apa-apa. Ya, coba berusaha rasakan titik detak jantung teman-teman. Bayangkan dengan kuat. Seandainya suatu saat Allah hentikan detak jantung kita sementara kita belum memiliki amal yang cukup. Dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah memiliki amal yang cukup. Maka teman-teman semuanya, saudaraku yang kucintai karena Allah, mumpung Allah masih berikan kesempatan kepada kita, mari kita manfaatkan waktu ini menjadi manusia yang terbaik. Teman-teman, jika saatnya tiba, malaikat maut menjemput kita, tidak akan lagi ada canda tawa, tidak akan ada lagi kesedihan, semuanya akan berakhir, tidak akan ada lagi kenikmatan. Kita mungkin tidak akan pernah siap meninggalkan keluarga kita, meninggalkan anak-anak kita yang mungkin saat ini masih kecil, yang sedang lucu-lucunya, yang mungkin seringkali kita panggil dengan panggilan anak nakal ketika mencoret-coret dinding rumah kita. Kita seringkali mencubitnya, menamparnya, membentaknya. Barangkali ada di antara kita yang melawan suami, menyakiti istrinya, membentak orang tua kita. Maka teman-teman, ayo perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mari teman-teman, buka mata perlahan ya. Kita mudah-mudahan bisa memperbaiki diri kita terus-menerus dengan menjadi manusia yang lebih bermanfaat, menjadi manusia yang terbaik. Yuk, bismillah, kita letakkan tangan di depan mulut kita, kita baca Al-Fatihah bersama-sama sambil terus memohon kepada Allah untuk meringankan beban hidup kita agar kuat jiwa kita di dalam setiap menghadapi takdir Allah. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian tiupkan ke badan kita, bismillah, kemudian tiupkan ke akhir, bismillah. Kemudian Al-Falaq, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah. Tiupkan ke badan, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke
air di depan kita. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke badan, bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke air, bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke sebelah kanan kita ya. Bismillah, Allahu Akbar. Tengok kanan, tiupkan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tiupkan ke badan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Kemudian tengok sebelah kiri, kemudian tiupkan sambil baca bismillah, Allahu Akbar. Kemudian teman-teman, yuk ditempelkan di dada dan perut seperti ini ya. Kemudian diusap. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan kita, tiupkan ke air, kemudian tarik ke atas teman-teman sampai di tenggorokan. Ucapkan, wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, jika kamu ada di badanku, ya ikuti teman-teman, jika kamu ada di dalam badanku, bersembunyi di aliran darahku, bersembunyi di organ tubuhku, silakan kamu keluar melalui mulutku. Kemudian ucapkan bismillah, Allahu Akbar sambil dibatuk-batukan. Bismillah, Allahu Akbar. Ya teman-teman, silakan ya fokus tetap ikuti instruksi saya ya. Nanti komentarnya saya buka. Ini sementara fokus ya, dengarkan instruksi saya. Silakan teman-teman mulai dipijat ya bagian sini, pundak belakang kanan kiri sambil ditepuk-tepuk. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Sambil ucapkan keluar wahai jin terlaknat. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian buang ke samping teman-teman. Seperti ini ya. Buang ke samping. Bismillah, Allahu Akbar. Sama yang sisi satunya ya. Silakan kanan kiri dipraktekkan. Tepuk-tepuk dulu. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Yang ngantuk silakan ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan. Kemudian diusap ke muka. Ya, ke telinga, ke belakang, ke kepala belakang sini ya. Ke kepala belakang, kemudian ke leher. Buang ke depan sambil ucapan Bismillah, Allahu Akbar. Yang mual, yang ingin muntah silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Ya. Terus kemudian teman-teman silakan ketuk-ketuk dadanya, ya. Ketuk-ketuk dadanya sambil kita baca Al-Fatihah dengan pelan. Tapi sebelumnya ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ucapkan dengan agak keras ya. Karena jika ada gangguan jin di badan kita, itu mereka akan takut ketika kita ngomong dengan keras. Bukan bicara dengan suara yang lirih, tetapi dengan bentakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terkutuk, wahai jin terlaknat, jika kamu ada di badanku, silahkan kalian keluar melalui mulut. Ya Allah, Bismillah ya Allah, aku ridho, aku pasrahkan semua gangguan di badanku, baik gangguan medis ataupun non medis. Keluarkan ya Allah
melalui mulutku. Aku ikhlas, aku sabar. Tarik ke atas teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik sedikit, mendekati leher. Kita baca Al-Fatihah sambil diketuk-ketuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke dada kita. Kemudian tarik ke atas ke leher, kemudian batuk-batukan, buang keluar ya seperti ini. Sambil ucapkan Bismillah Allah Akbar, buang keluar. Bismillah Allah Akbar. Yang lehernya ganjel seperti ada benang, tali atau rambut ya. Coba teman-teman diusap di sini. Kita baca An-Nas ya sambil diusap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Batuk-batukan sambil kita dorong keluar. Oke teman-teman, ya coba sekarang pinggangnya di yang baru saja bergabung langsung ikuti instruksi ya. Pinggang belakang kanan kiri, yuk diusap, ditekan ya. Sambil ucapkan Bismillah Allah Akbar, keluar, wahai jin terlaknat. Ya, langsung sendawa. Yang sendawa itu membuktikan kemungkinan adanya gangguan sihir atau jin. Ya, ditekan-tekan pinggang belakang. Kalau nggak ada reaksi, pindah ke lutut. Ya, pindah ke lutut. Kita bacakan An-Nas. Ya, pegang lututnya, kemudian ditekan-tekan ya, dipijat lututnya. Yuk kita bacakan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke kedua lutut kita. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian kaki yang terasa kebas, kram, ya silakan ditepuk-tepuk kakinya. Misalnya ini kaki ya, ditepuk-tepuk dengan keras saja teman-teman. Nggak usah ragu-ragu, sambil ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Yang muntah silakan langsung dimuntahkan. Ya, yang ingin muntah silakan dimuntahkan. Tepuk-tepuk bagian yang terasa sakit, ada sesuatu yang berjalan, ya. Tepuk-tepuk silakan kalau dadanya sesak langsung diusap. Kalau pusing luar biasa, ya silakan dipijat bagian sini. Ya, sama belakang tengkuk dipijat. Kemudian sambil minta tolong kepada Allah, ya Allah keluarkan gangguan ini melalui mulutku ya Allah. Kemudian dibatuk-batukan sedikit, ya. Kalau bisa sampai muntah. Kalau muntah ini insya Allah gangguannya sudah mulai ringan ya. Teman-teman silakan telapak kaki jangan lupa ditepuk-tepuk ya. Seperti ini telapak kakinya. Telapak kakinya silakan ditepuk-tepuk ya. Silakan tepuk-tepuk, silakan. Bismillah. Fokus teman-teman, paksakan ya. Nanti setelah selesai saya buka kolom komentarnya. Saya buka kolom komentarnya. Sekarang teman-teman biar fokus. Ya, lihat telapak tangan saya. Ya Allah, jadikan ayat-ayat yang saya baca ini ya Allah. Ayat-ayat yang membakar sihir dan jin yang tidak mau keluar dari badan saudara-saudara kami ya Allah. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kalian keluar dari badan saudara kami. Bukan tempatmu ada di dalam tubuh saudaraku. Silakan kalian bawa pasukan-pasukan kalian yang ada di dalam tubuh saudaraku. Silakan kalian yang membawa pasukan satu kerajaan, silakan kalian keluar dari rumah saudaraku. Keluar wahai jin terlaknat, ukhruj ya aduallah, fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka billa'natillah, aku melaknat kalian dengan laknatnya Allah. Keluar wahai musuh Allah, sesungguhnya kalian terlaknat. Takutlah kepada azab Allah, kalian sungguh lemah. Inna kaida syaitoni kana dha'ifa. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar.
Sungguhnya munafik mereka berada di dalam dasar neraka. Wahai jin terlaknat, takutlah kepada ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. Jika ingin selamat, keluar dari tubuh saudaraku dan peluklah Islam. Inna dina indallahil Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Fokus di telunjuk jari saya teman-teman, sebentar lagi ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa faz-zajirati zajra fattaliyati zikra inna ilahakum lawahid Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib
وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ذحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فعتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خطبها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ya Allah, hancurkan sihir yang ada di badan saudaraku ya Allah. Hancurkan jin yang ada di dalam saudaraku ya Allah. Yang ada di dalam badan saudaraku ya Allah. Hancurkan dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Fa'ulqiya as-saharatu sujjada. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaiton wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi sya'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi sya'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Yuk yang ngantuk, bismillah Allahu akbar, tiupkan. Usapkan di wajah. Yang wajahnya panas, gatel, ngantuk, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan An-Nas. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan. Kemudian usap ke seluruh badan. Ya, usapkan seluruh badan. Ya, bisa diminum silakan. Ya, usapkan ke seluruh badan. Teman-teman silakan diminum 3 kali tegukan ya. Tegukan pertama bismillah, minum, kemudian alhamdulillah. Tegukan kedua bismillah, minum, alhamdulillah. Tegukan ketiga minum bismillah, kemudian alhamdulillah. Yang minumannya terasa pahit, terasa amis, ya, terasa busuk, silakan tetap diminum ya. Yang minumannya berubah rasa, silakan tetap diminum. Yuk, sebisa mungkin setiap live itu jangan merem teman-teman ya. Jangan merem, harus melihat layar itu, jadi manis ya. Oke teman-teman, yang terlambat itu bisa gabung besok pagi ya. Besok pagi jam 6 kita rutin setiap pagi jam 6 dan malam itu jam 20 itu. Jadi teman-teman sebisa mungkin ya, sebisa mungkin rutin pagi malam. Kalau nggak sempat pagi silakan malam, kalau nggak sempat malam silakan pagi. Kayak bau got selokan, ya tetap dipaksakan ya. Apapun rasa airnya minum, ya. Apapun rasa airnya minum. Syukur-syukur rasanya menjadi rasa es teler, ya, es coklat, es kelapa muda, alhamdulillah. Iya, saya kesepian ini kalau off komentarnya, serasa
tidak ada yang mendengarkan. Makanya saya on-kan lagi. Kok tahu ini, Mas? Alhamdulillah. Es doger. Siapa di sini yang air minumnya berubah rasa jadi es doger, es dawet, es cincau? Rata-rata nggak enak rasanya ya. Ada yang manis. Kalau yang manis barangkali sambil ngacak minumnya mungkin. Acie. Allah Akbar. Saya tidak bermaksud menggoda ya. Saya tidak bermaksud menggoda. Saya hanya menyampaikan fakta. Silakan teman, alhamdulillah ya. Serasa air zam-zam. Emang apa bedanya air zam-zam dengan air biasa? Segar gitu ya. Oke teman-teman. Cekokan. Cekokan itu gimana? Sendawa ya. Oke. Terapinya oke. Setuju ya teman-teman ya? Setiap terapi kita matikan komentarnya. Ada yang setuju? Lebih nyaman ya? Tidak terganggu dengan komentar-komentarnya. Ya kalau setuju nanti ya kita hidupkannya kalau pas sesi seperti ini ya. Oke teman-teman, yang baru saja bergabung jangan hanya ikut terapi melalui live streaming, tetapi ikuti melalui grupnya. Ada yang belum masuk ke dalam grup? Di sini insya Allah kita menyiapkan grup terapi langit dalam rangka menyelesaikan ya jadi sepi. Kalau nggak ada komentar jadi sepi. Sesepi hatimu teman-teman. Hatimu begitu sepi atau ramai sekarang? Teman-teman mudah-mudahan setelah mengikuti grup, jadi ramai hatinya ya, jadi bahagia. Ada yang masih kesepian, mau kesepian gimana? Sudah masuk ke dalam grup loh. Kecuali nanti setiap Jumat ya, setiap Jumat grupnya dibuka, wah itu ramai banget. Ya malah bikin pusing kalau hari Jumat sore jam 4 sampai jam 6 ya. Oke teman-teman, ada yang mau masuk ke dalam grup? Yang belum masuk ke dalam grup, bagaimana caranya? Oke, caranya adalah grupnya gratis, ya. Grupnya gratis. Oh teman-teman, happiness terapi sudah 21 hari ya? Jangan keluar dong. Nah nanti akan diulang. Jadi kita akan terus mempraktekkan terapi-terapi itu. Kalau sudah selesai 21 hari, nanti ngulang dari awal. Gitu. Oke, yang ingin masuk ke dalam grup, ada 2 syarat. Syarat yang pertama, teman-teman siap komitmen ikut terapinya. Ya, ikut terapinya sampai tuntas. Jangan gampang keluar dari grup. Sekedar ngintip, oh grupnya gini doang. Ya, nggak bermutu. Langsung kemudian left grup. Nah, jangan ya. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek. Nah, terus kemudian syarat yang kedua. Syarat yang kedua, silakan teman-teman doakan seluruh member terapi langit. Gitu ya, member terapi langit silakan didoakan dengan doa kebaikan. Jualan nasi goreng, ya mudah-mudahan rame, insya Allah banyakin istighfar biar rame. Yang kedua syaratnya teman-teman doakan seluruh member terapi langit sehat selalu ya, terus kemudian bebas hutang gitu. Nah iya betul, kalau banyak komentar ini jadi nggak fokus. Silakan teman-teman jika sepakat dengan 2 syarat tadi, caranya begini, caranya adalah silakan teman-teman lihat, perhatikan ya, perhatikan. Ini ibaratkan handphone teman-teman ya. Silakan teman-teman tekan di pojok kiri atas. Ini manfaatnya masuk ke dalam grup gimana sih? Oh, Kak Jack, kalau terapi ruqyah nanti ada yang kita ikutin, ada yang teman-teman cukup dengarkan. Begitu. Jadi ada 2 tahap ya. Terapi ruqyahnya itu ada 2 tahap. Pertama tahap yang kita baca ayat-ayat ya, baca ayat-ayat yang teman-teman hafal, surat dan ayat yang teman-teman hafal. Misalkan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu ayat kursi. Nah, itu silakan dibaca bareng. Tapi kalau sudah masuk ke saya pembacaan ayat, itu teman-teman nggak usah ngikutin. Apalagi kalau belum hafal, ya. Nah, teman-teman, apa sih manfaat masuk ke dalam grup? Manfaatnya adalah memberikan terapi bagi teman-teman yang punya masalah apapun itu. Masalah hutang. Siapa di sini yang punya hutang 50 juta, 100 juta, 1 miliar? Ngacung, silakan. Komentar. Kita punya solusi nih. Ya, kita punya solusi di grup. Bagaimana cara melunasi hutang dengan cara Allah, dengan cara ajaib, plus ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya apa? Ya, cari cuan. Cari cuan yang bisa jadi tanpa modal, ada pilihan. Gitu ya. Mencari, membangun sumber pemasukan baru. Begitu. Nah, terus termasuk teman-teman apalagi punya masalah rumah tangga, masalah hati,
ya, hati yang selalu sepi dan tersakiti. Sakit. Tenang teman-teman, insya Allah teman-teman nggak sendirian. Saya siap membersamai. Oke ya, kita pertama ingin mengajak teman-teman bahagia dulu. Bahagia dulu, kalau setelah bahagia nanti insya Allah masalahnya selesai. Insya Allah deh. Tenang, teman-teman nggak sendirian. Kalau kekuatan jamaah ini, insya Allah kita akan lebih tenang, lebih damai. Terus kemudian teman-teman yang punya masalah penyakit kronis, ya, masalah anak berkebutuhan khusus, iya hutang 200 juta, 300 juta, tenang, nggak usah dilaporkan, ya. Insya Allah saya sudah paham. Kau tahu apa yang kau mau, ya. Kelihatan kok dari foto profilnya, kelihatan nih, wajah-wajahnya begitu begitu gembira, insya Allah ya. Nah teman-teman nih, lihat, klik di sini, caranya masuk ke dalam grup, silakan pencet kiri atas, kemudian di sini pencet ya, izin mundur, jangan mundur-mundur nanti kena tembok ya. Nah, masuk ke profil saya. Masuk ke profil saya, terus kemudian kalau teman-teman mau konsultasi, ada yang mau konsultasi, ada yang mau saya jawab secara langsung, ada yang mau saya deteksi hatinya apakah sedang terluka atau bahagia. Saya tidak bisa mengetahui isi hati seseorang ya, karena saya bukan dukun. Nanti saya hanya bisa membantu ya, bisa membantu mengobati hati yang sedang terluka. Bagaimana caranya? Ya, dengan terapi Al-Qur'an, insyaallah ya. Bismillah. Nah, teman-teman, ini kalau teman-teman mau konsultasi silakan klik pesan ya, klik pesan, tapi jangan pesan soto ayam, jangan pesan es campur ya, jangan pesan es teh, silakan pesan, kirim pesan sesuai dengan kebutuhan, konsultasi begitu. Nah terus kemudian di sini ada grup terapi langit. Nah ada tulisan di sini nih, terapi, grup terapi gratis, ada ikon seperti ini, lalu dipencet yang ini teman-teman, yang dipencet yang ini ya, yang dipencet yang ini. Oke. Jangan cuma komedonya aja yang dipencetin, jangan cuma jerawatnya yang dipencet. Ini perlu dipencet biar bermanfaat gitu ya. Oke. Klik silakan terapi langit, terus kemudian masuk ke sini. Masuk ke sini. Teman-teman yang sudah merasakan manfaat dari grup, dari terapi, mohon nanti testimoninya ya. Mohon keikhlasan teman-teman untuk mengirim testimoni ya kepada admin. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk menyemangati member yang lain, begitu, biar yakin bahwa terapi Al-Qur'an itu memberikan efek. Wajah Kak Vivi banyak hutang. Kelihatan dari foto. Ya, fotonya harus tersenyum ya kalau teman-teman mau, kalau mau teman-teman pakai foto profil, usahakan menutup aurat ya, usahakan menutup aurat. Nah, ini teman-teman silakan pencet yang paling atas. Grup terapi gratis. Teman-teman kalau mau gabung grup bisnis gratisnya, ini ada yang bawah nih, grup pelatihan bisnis. Ya, grup pelatihan bisnis nih. Terus kalau mau konsultasi, tapi ini nomor admin teman-teman ya. Ini nomor admin, silakan bisa ditekan. Teman-teman bisa pilih atas ini grup terapi langit untuk masalah rumah tangga yang paling atas, untuk masalah anak, untuk masalah program hamil, masalah sakit kronis ini yang paling atas. Kalau mau konsultasi dengan admin ini yang tengah, saya mau konsultasi. Yang paling bawah ini grup bisnis. Nah, bagi yang punya hutang, saya ada sebuah solusi. Ada yang mau solusi lunas hutang? Minimal nanti kita bantu teman-teman bisa punya penghasilan 1 juta per hari. Ya, 1 juta per hari sedikit atau banyak bagi sebagian orang, banyak bagi sebagian orang sedikit. Ya, nah silakan teman-teman kalau ingin lebih target dari itu bisa. Nanti oke, Kak Martini ya, sudah happiness terapi ya. Insya Allah nanti ada lanjutannya. Begitu. Nah, teman-teman, kalau 1 juta per hari, targetnya untuk apa? Ayo kita targetkan untuk misalkan nanti sedekah lebih banyak, ya, untuk membangun masjid, untuk mungkin nanti donasi di pondok pesantren kami, ya. Kami ini mengelola pondok pesantren yang insya Allah santrinya itu bisa belajar Al-Quran gratis. Membaca belajar Islam, menghafalkan Al-Quran gratis. Tanahnya sudah kita belikan tapi belum ada bangunannya. Nah, kita tidak mau open donasi, nggak mau minta sumbangan, tapi kemudian kita membuat sebuah ramuan ruqyah. Produk-produknya banyak ya. Produk pondok pesantren antara lain ini nih. Ada madu terapi langit khusus GERD dan gangguan non medis. Ini ya, namanya Nasru Sabilin Najah.
Ini pondok kami dan satunya pondok Terapi Langit begitu ya. Ini sudah diruqyah, sudah diruqyah. Nah, teman-teman, salah satu cara untuk melunasi hutang teman-teman bisa bantu menjual. Bisa bantu menjual ramuan ini. Jadi, ada paketan yang tanpa modal sama sekali. Itu hanya modal HP dan kuota. Tetapi nanti dapat diskon, diskonnya itu sekitar 5%, ya. Nah, teman-teman bisa jual ulang. Plus nanti teman-teman dapat pahala jariah. Kenapa? Karena sudah membantu pondok sehingga punya biaya operasional. Bisa bayar listrik, bisa bayar ustadznya, bisa belikan makan santri, ya kan? Teman-teman untungnya double loh. Sudahlah membantu pondok secara langsung, ya, karena nanti bermanfaat untuk biaya operasional. Teman-teman juga dapat untung, ya, triple malah. Teman-teman dapat untung dari menjual ini, nggak usah bisa tanpa stok produk, ya, bisa juga stok produk. Yang paling hemat itu nggak perlu modal. Plus nanti teman-teman dapat pahala karena apa? Membantu orang lain sembuh dari GERD, asam lambung, anxiety, vertigo, dan gangguan sihir dengan perantara madu ruqyah. Sudah dibacakan ayat ruqyah. Nah, terus kemudian caranya bagaimana? Sebentar ya, nanti saya informasikan. Terus kemudian ada parfum ruqyah. Parfum ruqyah ini keuntungannya juga lumayan begitu ya. Kemudian ada serum-serumnya, mohon maaf, kehabisan karena memang diserbu betul karena ini serum yang sudah dibacakan ayat Al-Qur'an gitu ya. Terus kemudian ada susu kambing etawa khusus untuk apa? GERD asma ya, TBC. Asma, TBC begitu. Terus juga untuk kolesterol juga. Sebetulnya untuk GERD juga bisa sih. Tapi untuk GERD kita lebih sarankan yang ini ya. Dan banyak sekali produk-produk yang bisa teman-teman bantu jual. Nah, caranya teman-teman silakan masuk ke dalam grup dulu. Masuk ke dalam grup dulu, nanti akan kita informasikan. Ya, pokoknya masuk ke sini. Caranya untuk bisa ikut menjual produk ke sini. Ini produk pondok semua ya. Kemudian ke sini. Nah, kalau yang ingin butuh hanya sekedar konsumsi, tidak tertarik untuk menjual lagi, silakan teman-teman bisa CO di sini, di belanja showcase paling kiri. Pencet saja. Nah, di sini ada mulai dari tetes ya. Ini tetes ruqyah. Mana ya produknya? Oh, kebetulan nggak ada sampelnya nih. Tetes ruqyah, terus kemudian ada untuk minyak terapi anak ya, speech delay dan seterusnya. Begitu. Ini ada dari produk ujung kepala sampai ujung kaki, begitu. Nah, terus kemudian kalau yang ingin masuk ke dalam grupnya, grup bisnisnya itu silakan masuk ke sini, Terapi Langit. Ya. Terapi Langit, terus kemudian nanti teman-teman tekan yang tombol ketiga dari atas. Begitu. Mata buram, asam lambung. Sekarang sudah agak mendingan. Alhamdulillah Kak Syafrida. Setelah apa nih Kak? Rutin mengikuti terapinya. Mohon maaf teman-teman ya. Komentar yang belum saya baca, belum saya jawab. Silakan nanti dikomentari melalui DM. Untuk diabetes. Japri dulu. Nanti kita perlu diagnosa dulu. Neng Uni ya. Neng Uni silakan. Jadi teman-teman. Nah, di sini yang mau ikut terapi gratisnya untuk terapi rumah tangga, terapi sakit kronis, anak berkebutuhan khusus, tekan yang atas. Kemudian tengah untuk konsultasi, dan yang ketiga ini untuk masuk ke dalam grup bisnisnya. Gitu. Nah, ada 5 paket ya teman-teman ya, 5 paket yang bisa teman-teman pilih. Paket pertama gratis. Gratis, nggak usah bayar apapun. Teman-teman sudah bisa langsung menjual produk ini dengan diskon hingga 5%. Jadi teman-teman akan dapat potongan 5% dan teman-teman bisa jual. Silahkan, dinaikin nggak apa-apa harganya. Kalau nggak mau stok produk, bisa sistem dropship. Dropship itu gimana? Teman-teman tawarkan, ya pokoknya update status di sosmed. Kalau ada orderan, teman-teman hubungi kami yang akan kirim ke alamat customer atas nama teman-teman. Begitu. Menghilangkan makhluk halus dalam rumah, Kak Fatimah, ikuti saja terus ruqyah ini. Nanti siapkan embernya untuk nyiram makhluk halusnya. Ya, disiramkan ke rumah-rumah. Begitu. Kemudian paket pertama gratis, paket kedua ini ada paket bronze ya, modalnya 167, cukup teman-teman memiliki buku ini ya, cukup memiliki buku yang ini. Buku 7 metode terapi langit, teman-teman otomatis sudah member yang lebih di atasnya. Diskonnya lebih gede. Diskonnya ini teman-teman dapat 7%.
Terus kemudian paling tinggi nanti ada di angka 1,2 juta ya. 1,2 juta ini teman-teman nanti bebas milih produk manapun. Dan kita berikan garansi kalau misalkan produknya nggak laku dijual, nanti produknya bisa dikembalikan ke kantor dan uangnya kita kembalikan. Begitu. Sekaligus nama teman-teman nanti akan tercantum di sini, di website kita. Akan dicantumkan di sini nama teman-teman sebagai agen resmi khusus yang ambil paket platinum. Ya, 1,2 juta garansi, uangnya kembali kalau nggak laku. Kalau ambeien Kak User 76 itu pakai antisir namanya, kapsul bentuknya. Karena Kak Naura ini banyak sekali ya yang order banyak sekali, lagi pula waktu itu produknya PO. Ya. Kita sekarang sudah sedang menyiapkan tim yang lebih banyak. Terus kemudian ya, nanti produknya juga akan kita siapkan lebih banyak. Karena jumlah permintaan itu luar biasa banyak sekali Kak Naura. Jadi memang di luar kapasitas kita. Ya, kita tidak menduga produknya begitu laris. Ini yang kelemahan kita, memang kita akui ya. Kita nggak nyangka produknya begitu luar biasa, banyak peminatnya, sementara tim kita terbatas. Ya, awalnya kita cuma sekedar launching ya, dan kita sudah infokan produknya PO, pre-order begitu. Nah, insya Allah setelah ini, itu insya Allah nanti kita cepat, kita garansi pengiriman cepat. Begitu. Kak Naura, ya, sudah saya sampaikan, sedang menyiapkan tim. Ya, sedang menyiapkan tim untuk bisa pengiriman cepat. Saya garansi mulai hari ini pengiriman cepat, kecuali produk yang PO ya. Produk yang kehabisan itu serum. Ini memang ya, ini memang habis-habisan karena diserbu customer, larisnya luar biasa. Kita sudah sedia seberapapun itu ternyata habis. Itu. Nah, ini tergantung nanti kapasitas pabriknya begitu ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Mudah-mudahan doakan kita bisa menyiapkan tim yang gercep begitu. Untuk jantung, Kak Nur silakan japri dulu. Kak Eko pesennya ke siapa? Ya, coba nanti DM ya. Karena memang ini habis-habisan serius. Mudah-mudahan segera bisa ready lagi. Yang ingin konsultasi silakan bisa DM. Tadi akun saya keblokir ya, tapi sekarang sudah dipulihkan sama TikTok. Alhamdulillah, teman-teman bisa DM lagi. Teman-teman yang 1,2 itu bisa dropship, bisa titip deposit, bisa juga stok produk. Untuk tumor Kak Jauhari silakan, cara gratisnya untuk tumor, cara gratisnya ikuti terapi ini ya. Setiap hari pagi malam, pagi jam 6, malam jam 20. Tapi kalau ingin ikhtiar herbal, nanti coba kita bantu diagnosa dulu, silakan kirim pesan japri DM gitu ya. Kak Indah, japri dulu silakan ya. Kita tidak berani untuk langsung menyampaikan solusinya apa, tapi nanti berdasarkan diagnosa melalui japri. Begitu teman-teman ya. Izin pamit dulu karena sudah larut malam. Saya ada agenda. Insya Allah nanti besok ya kita sambung lagi jam 6. Informasi, besok hari Selasa live-nya kita majukan setelah maghrib. Ya, bukan jam 20, tapi khusus besok Selasa ya. Terapinya itu malamnya itu setelah maghrib jam 6 sampai jam 7. Jadi jangan lupa ingatkan yang lain. Begitu teman-teman ya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu teman-teman japrinya. Mohon maaf jika banyak salah. Mudah-mudahan bermanfaat.